Nah, perjanjian pisah harta itu Bapak Ibu harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Yang kedua adalah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Ini di pasal 29 Undang-Undang Perkawinan ya. Dan yang paling sering saya perhatikan Bapak Ibu, ketika saya bantu klien, terus saya tanya, Pak punya pisah harta nggak? Punya. Mana Pak? Tunjukin pisah hartanya. Dikasih ke saya. Akta notaris. Bapak Ibu, betul. Oke, syarat pertama terpenuhi. Lalu kemudian Pak, pencatatannya mana Pak? Nah, permasalahannya adalah yang sering saya lihat, Bapak Ibu, ternyata akta notaris tetapi tidak pernah ada bukti pencatat perkawinan, baik KUA maupun juga catatan sipil. Justru malah yang muncul adalah pengadilan. Ada capnya pengadilan gitu. Padahal dia nikahnya setelah tahun 74. Nah, itu Bapak Ibu, menurut pandangan saya dan rasanya sih kebanyakan orang juga memiliki pandangan yang sama, maka dianggap itu menikahnya tanpa pisah harta Bapak Ibu. Karena pencatatan perkawinannya, syarat pencatatan perkawinan tidak dipenuhi. Jadi itu hanya berlaku untuk dua belah pihak itu aja gitu loh. Terhadap pihak ketiga tidak terikat. Jadi pihak ketiga akan melihatnya, kamu menikahnya tanpa pisah harta. Jadi yang kedua ini sangat penting. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menikah, lalu kemudian menikahnya itu ada pisah harta, tolong dicek lagi perjanjian pisah harta Bapak Ibu. Itu udah tercatat atau belum tercatat. Ya, yang ketiga adalah dapat dirubah atau dicabut berdasarkan kesepakatan para pihak, tetapi tidak boleh merugikan pihak ketiga. Nah, ini yang keempat, yang saya sering banget melihat gitu ya, perjanjian pisah harta ini kebablasan ngisinya, kebablasan ngebuatnya. Ya, perjanjian pisah harta itu nggak boleh yang paling pertama dan utama membuat pelepasan hak waris, nggak boleh. Itu jelas diatur di pasal 141 Jungto 1334 KUHP. Saya beberapa kali melihat perjanjian pisah harta itu mengatur tentang harta warisan dan bahkan pelepasan hak waris di situ. Nggak boleh. Lalu yang kedua adalah di situ dibilang misalnya contoh si suami menanggung hutang lebih besar daripada si istri. Nggak boleh. Atau si istri menanggung dari lebih besar daripada si suami. Nggak boleh. Nah, terus menundukkan diri pada hukum asing. Ini beberapa kali saya pernah lihat kalau orangnya nikah sama warga negara asing. Itu juga nggak boleh berdasarkan pasal 143. Ya, paling tidak ini larangan-larangan utama yang jangan kebablasan Bapak Ibu. Kenapa kebablasan? Karena gini, perjanjian pisah harta itu bisa cuma 6 halaman, bisa jadi ratus-ratusan halaman. Rekor saya paling banyak itu 80 sekian halaman perjanjian pisah hartanya isinya. Nah, ketika bikin 80 sekian halaman atau beratus-ratus halaman itu, jangan sampai kebablasan. Nih, aturan utamanya jangan dilanggar gitu. Kalau enggak, perjanjian pisah harta Bapak Ibu, itu sangat bisa diperdebatkan keabsahannya nanti.